Selamat pagi adik-adik semua. Gak usah bersuka cita karena pagi hari ini kita masih bisa sekolah minggu online sama-sama. Nah, lo yakin semua anak-anak masih semangat ikut sekolah minggu online ya. Nah, untuk adik-adik yang sudah sekolah, selamat ya, bisa sekolah lagi, bisa ketemu teman-teman lagi. Yuk, sebelum kita sekolah minggu, mari kita mengambil sikap saat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik siap memuji Tuhan? Dia siap memuji Tuhan? Siap. Oke, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan duduk senang, berjalan senang. Ya, nah dilanjutkan dengan dari terbit matahari. Semua tepuk tangan. Gerakan laser. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Siapa tolong kita? Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Dari terbit matahari, sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji siapa? Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau pelihara kami, Engkau memimpin hidup kami sampai pada hari ini. Tuhan, di hari Minggu ini kami telah siapkan waktu, kami telah siapkan hati kami telah siapkan diri kami
untuk ikut ibadah sekolah minggu secara online. Berkatilah setiap kami melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berkati sekolah minggu kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang di sini pernah menjadi anak Tuhan yang tampil beda? Ayo, ya, tampil beda apa yuk? Kalau orang lain melakukan dosa, kita boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau orang lain itu suka ganggu teman, kita boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, aku senang jadi siapa? Anak Tuhan. Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Ayo, sambil tepuk tangan, kita angkat pujian ini. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh benci, 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 benci itu dosa. Benci, 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 benci itu dosa. Benci, 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 benci itu dosa. Anak Tuhan tak boleh benci. Oke. Nah adik-adik silakan duduk ya. Nah adik-adik semuanya boleh duduk. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan aku berani tampil beda. Sekalipun sulit nggak adik-adik berani tampil beda itu? Sulit ya. Orang lain nyontek kita nggak boleh. Orang lain sombong kita nggak boleh. Kita harus tampil beda ya. Aku berani tampil beda saat iblis menggodaku. Ayo kita nyanyi sama-sama. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus.
mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Ya, sebelumnya kita saksikan dulu panggung boneka singkat berikut ini. Dadah. Nah, adik-adik, suatu kali terjadilah percakapan antara Riki dan teman-temannya. Hai teman-teman, kalian pada lagi ngapain? Enggak nih, kami lagi santai aja. Teman-teman, biasa pulang sekolah, kalian ngapain aja nih? Kalau aku sih biasa langsung main game. Soalnya itu yang paling seru. Aku juga ada main game sih. Tapi biasa aku kerjakan PR dulu, baru main game. Alah, PR mah kerjanya malam-malam aja. Oh, akhirnya selesai juga. Iya tuh, benar banget. Biasa aku juga ngerjain PR malam hari. Nah, adik-adik, Anto dan Vino ketika pulang ke rumah, mereka asik main HP. Mereka main game sampai sore. Kadang-kadang mereka lupa mengerjakan PR. Sedangkan Ricky sudah menyelesaikan PR matematikanya. Lalu Anto dan Vino punya rencana yang tidak baik. Vin, besok kita nggak usah masuk jam pelajaran matematika ya. Kita di kantin aja, kita jajan yang banyak. Mantap juga idemu. Lagian PR-ku pun belum selesai. Gak boleh seperti itu. Guru bisa kita bohongi. 2, 3 kata melompat, ada Tuhan yang melihat. Guru bisa kita bohongi, tapi Tuhan tahu loh teman-teman. Tuhan, kamu ini sok banget nasihatin kita. Aku nggak suka deh kayak gini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa
dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Nah adik-adik, tadi kalian udah menyaksikan video singkat Panggung Boneka dan video tentang Daniel yang hidup berbeda dari orang-orang di sekelilingnya, ya. Jika orang-orang di sekelilingnya nggak mau menyembah Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan, ya. Adik-adik, menjadi orang yang tampil beda itu susah nggak? Ya, mungkin susah adik-adik, nggak mudah, ya. Tapi lo percaya anak-anak Tuhan pasti bisa, ya. Niar, lo mau nanya, Niar pernah nyontek nggak? Nggak pernah. Nggak pernah nyontek selama sekolah, nggak pernah nyontek. Kenapa sih Niar nggak pernah nyontek? Karena kalau nyontek itu dosa. Oke, iya bener ya, nyontek itu dosa, ya, perbuatan yang tidak Tuhan sukai. Adik-adik, supaya kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan, kita bisa berbeda, ya, hidup tampil beda. Orang lain menyontek, kita nggak boleh karena kita anak Tuhan, ya. Orang lain memusuhi teman, kita nggak boleh karena kita anak Tuhan. Nah, supaya adik-adik bisa hidup tampil beda, ya, maka adik-adik itu harus senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Kebenaran firman Tuhan senantiasa mengajarkan yang terbaik supaya kita punya kehidupan yang baik juga, punya karakter yang baik juga, dan hidup jauh dari dosa-dosa, ya. Nah, adik-adik,
supaya kita bisa hidup tampil beda, ya. Yang kedua, kita harus mencari teman yang benar, ya. Teman yang bisa mendukung kita untuk tidak melakukan dosa, ya. Nah, yang ketiga, ingat, sekalipun orang lain nggak melihat tadi ya di panggung boneka, tapi Tuhan melihat dan Tuhan tahu segala perbuatan kita, ya. Sekalipun orang lain tidak melihat. Nah, saya yakin adik-adik semua bisa hidup tampil beda, nggak ikut-ikutan melakukan dosa, tapi menjadi anak terang, ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Kami bersyukur kami boleh mempunyai papa mama yang mendidik kami di dalam Engkau. Kami bersyukur boleh punya lause-lause yang bersedia menceritakan cerita sekolah minggu kepada kami, mengajarkan kami hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah dari Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selamat menghafal. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen.